Oke, kita lanjutkan pertemuan kedua ya. Mata kuliah arsitektur dan jaringan komputer. Saya izin share screen dulu. Oke, saya share screen dulu. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Jadi pembahasan kita IP dan netmask ya. Jadi arahnya adalah subnetting ya. Arah pembelajaran kita subnetting. Saya tidak tahu apakah kalian sudah pelajari atau belum tentang IP address sama subnetmask ini. Karena kalau misalkan ini tidak dikuasai tentang IP address dan subnetmask, nanti kesulitan untuk pembelajaran di jaringan komputer untuk yang selanjutnya ya. Kita mulai aja. Ya, jadi yang pertama ya, kita harus tahu skema IP address ya. Jadi IP address itu kan ada yang versi 4, ada yang versi 6 ya. Kalau yang biasa kita pakai itu versi 4 ya. Nah, versi 4 itu ada 32 bit ya, 32 bit. Nah, kalian pernah belajar enggak tentang konversi bilangan desimal ke biner? Pernah, Pak. Pernah. Nah, jadi Biner ya, Pak. Kayak biner-biner gitu. Iya, biner. Jadi IP address versi 4 itu ada 32 bit. Nah, masing-masing bit tersebut itu dibagi jadi 4 bagian ya. Jadi otomatis 32 dibagi 4 kan jadi 8 bit. Jadi masing-masing bagian itu ada 8 bit nih. Ada 8 bit. Ini 8 bit, bagian ketiga 8 bit, bagian keempat 8 bit, seperti itu. Nah, contoh ya, contoh misalkan dari bit-bit ini ya, kalau dikonversikan ke desimal kan menjadi yang di bawah ini. Contoh misalkan 1000011 dikonversi dari desimal itu 131. 011011100 kalau dikonversi jadi desimal 108. Nah, kenapa harus dikonversi ke dalam desimal? Nah, kalau manusia kayak kita disuruh ngisi atau menghafal angka-angka biner kan susah, 0101. Kita kan bukan mesin ya, yang mereka itu logikanya pakai on off. Kalau didigitalkan jadi 0101. Nah, kita kan manusia jadi lebih suka dengan angka-angka desimal seperti itu. Nah, lalu ini sekilas saja ya tentang host addressing ya. Jadi kita misalkan di sebuah jaringan ya, yang agak besar ya, itu misalkan ada beberapa komputer dalam ruang lingkup 3 jaringan. Di sini ada network 1, network 2, network 3 ya. Nah, masing-masing network ini kan punya IP address yang berbeda ya. Punya network address yang berbeda. Jadi bagaimana caranya mereka bisa berkomunikasi antara network 1 dengan network 2, network 2 dengan network 3. Lah ini ya caranya dengan cara subnetting. Nah, subnetting ya kalau di dunia nyatanya ya kita menggunakan yang namanya router ya. Router sama switch atau hub itu beda. Kalau switch sama hub kan dia tidak bisa merubah dari IP yang di misalkan LAN interface 1 menjadi IP yang berubah di LAN interface yang berikutnya, kan tidak seperti itu. Kalau hub sama switch atau switch kan mereka hanya mengkomunikasikan perangkat-perangkat yang masih dalam satu jaringan. Contoh ini misalkan network 1 punya network address-nya 1.1, visi yang kedua 1.2, 1.7 lah, kan tidak mungkin dia bisa berkomunikasi dengan network 2 yang network address-nya itu 2 poin ya, 2 poin sekian gitu. Caranya gimana ya, harus dihubungkan dengan router.
saya lanjutkan. Nah, di sini IP addressing ini ya, tadi kan ada 32 bit. 32 bit yang dibagi menjadi 4 bagian, masing-masing bagian itu ada 8 bit ya. Jadi 8 bit terbagi ya, 8 bit itu sejumlah 4 bagian, totalnya 32 bit. Lah kegunaannya apa sih dibagi pecah-pecah seperti itu? Lah kegunaan intinya adalah ini, untuk membedakan mana yang bagian network, mana yang host, mana yang dia itu alamat untuk jaringan, alamat unik untuk jaringan si perkumpulan perangkat-perangkat atau komputer-komputer tadi, mana yang digunakan sebagai alamat unik ya, alamat yang unik untuk masing-masing perangkat. Lah itu host. Nah, fungsinya host di situ. Jadi terdiri dari dua bagian, nomor network biasa disebut network ID atau net ID ya, dalam satu jaringan net ID untuk semua jaringannya sama. Jadi satu network ID bisa untuk beberapa komputer, asalkan apa, jaringannya sama. Ya memang menentukan jaringannya sama, yaitu berarti artinya network ID-nya satu, seperti itu. Kalau nomor host itu disebut untuk IP address. Nah, dalam satu jaringan yang tidak ada nomor IP yang sama. Jadi maksudnya tidak ada nomor yang sama. Jadi dalam satu jaringan, dalam satu router, ya itu ada banyak nomor host atau IP address. Nah, masing-masing IP address itu harus berbeda. Jadi antar komputer yang dalam satu router itu haruslah berbeda. Contoh misal di lab game tech ya, itu kan ada misalkan 30 PC. Nah, antara PC 1 dengan PC 2 sampai PC 30 itu harus mempunyai IP address yang berbeda, host ID-nya di dalam host ID-nya itu harus berbeda. Kalau network address-nya ya pasti sama. Kalau tidak sama, tidak akan bisa saling berkomunikasi atau tidak dalam satu jaringan kalau network-nya berbeda. Nah, dari 32 bit tadi kan terbagi, secara fungsi terbagi jadi network sama host, tapi secara penulisan itu terbagi jadi 4 bagian, masing-masing bagian itu 8 bit. Tapi secara fungsi terbagi jadi 2, network sama host. Nah, network ini sebagai identifikasi jaringannya ya, tadi seperti yang sudah saya bilang, jadi sebagai penanda bahwa dia itu dalam satu jaringan atau tidak. Nah, kalau host ini sebagai identitas dari si perangkat. Jadi si perangkat, masing-masing perangkat itu harus punya host ID yang berbeda ya. Kalau host ID-nya sama, nanti IP konflik, nggak bisa berkomunikasi. Yang nggak bisa berkomunikasi siapa? Ya kedua atau semua perangkat yang punya host ID yang sama. Jadi perangkat lain misalkan ada 4 perangkat 1, 192, 168, 1.3 misalkan. Perangkat yang kedua 192, 168, 1.3 juga. Nah, perangkat ketiganya misalkan 192, 168, 1.5 lah. Jadi yang tidak bisa berkomunikasi berapa ke PC ya, 2 PC tadi, perangkat pertama sama perangkat kedua. Yang perangkat ketiga aman, tidak masalah, tidak IP konflik seperti itu. Lah, untuk host ID ini ditaruhnya di mana? Ya ditaruhnya di PC atau laptop, di router juga bisa, di server juga bisa. Jadi di dalam sebuah jaringan kan ada router, ada server, ada juga PC atau laptop. Nah, masing-masing perangkat tersebut itu memiliki masing-masing host ID yang berbeda dengan lainnya. Jadi tidak boleh sama. Oke, saya. Nah, ini ada untuk network ya. Network ini ada 8 bit, 16 bit, 24 bit. Jadi maksudnya adalah jadi masing-masing NIC ya, dari network interface card-nya ya, untuk LAN card-nya itu punya perbedaan di masing-masing bit network-nya. Jadi itu yang akan jadi jalur untuk sebuah jaringan tersebut. Saya lanjutkan.
Nah, masih tentang IP address. Jadi IP address itu dibagi jadi beberapa kelas ya. Ada kelas A, B, C, D, E. Ya. Untuk kelas D dan E tidak usah kita bahas karena kelas D digunakan untuk multitasking. Kelas E-nya digunakan untuk research, untuk penelitian, tadi untuk uji coba. Jadi bukan ranah kita kelas D dan E, jadi kita tidak perlu kita bahas. Yang kita gunakan itu IP kelas A, B, dan C. Nah, masing-masing kelas A, B, dan C itu kalau digambar ya memiliki jumlah bit yang berbeda. Jadi kelas A itu lebih panjang, 24 bit ya hostnya. Kita berbicara hostnya. Karena apa? Semakin panjang bit di hostnya, artinya semakin banyak perangkat yang bisa menggunakan IP tersebut dalam satu jaringan. Nah, kelas A 24 bit jumlah hostnya, kelas B 16 bit jumlah hostnya, kelas C 8 bit jumlah hostnya. Nah, kalau kita lihat berarti yang paling sedikit untuk jumlah perangkat yang digunakan ya kelas C ya, kelas C. Biasanya IP yang untuk perusahaan kecil atau mungkin IP rumah itu ya pakai kelas C. Oke, yang jelas semakin panjang ID hostnya, otomatis network ID-nya juga semakin sempit ya, semakin kecil. Itu ya memang pasti pengaruhnya ke situ, Karena tadi batasan jumlah bitnya kan 32 bit. Nah, kalau sudah diambil 24 bit artinya hanya tersisa 8 bit. Kalau contoh di kelas A artinya ya tinggal network ID-nya cuma tinggal 8 bit. Host-hostnya kalau di total ada 24 bit. Nah, ini kalau kita perinci lagi, ya kalau gambar yang di atas tadi itu kita breakdown jadi angka-angka ya, seperti ini. Jadi kelas A dimulai dari ini IP 000 sampai 127.255.25.25.25. Ini dari mana? Ya kalau kita konversikan kembali ke biner, ini dari sini asal usulnya. Nah, coba kalian perhatikan ya, dicermati ya. Kalau kelas B dimulai dari 128.000 ya. Artinya 128.000 ini adalah satu digit ya, ini IP yang 127.255.25.25.25 yang di kelas A itu ditambah satu digit, jadinya 128.000 sampai ke 191.255.25.25. Nah, seperti itu. Kalau kelas C ya lebih pendek lagi 192 ya artinya 191.255 sekian ini ditambah satu digit jadinya 192.000 sampai ke 23.255.25.25. Seperti itu. Ini IP kalau kita konversikan ke dalam desimal untuk kelas A, B, dan C. Nah, di atasnya ini 24, 224, 000 sampai ke bawah itu IP kelas D dan E, bukan ranahnya kita ya. Kita enggak menggunakan itu. Tadi kan ada 5 kan, kelas A, B, C, dan D, dan E. Nah, sampai terakhir kan 25 sampai mentok itu. 224, 000 yaitu mulai dari kelas D. Terus lanjut lagi ke kelas E, kita enggak butuh tentang itu ya. Oke, setelah tentang IP tadi, kita beranjak ke netmask ya, netmask. Jadi netmask sendiri sama kayak IP address tadi, besarnya 32 bit, sama-sama 32 bit. Nah, sama juga dikelompokkan jadi 3 kelas, ada kelas A, B, dan C. Kelas A dimulai dari 255.000, kelas B 255.000, kelas C 255.255.255.0. Nah, artinya subnet mask ini akan mempengaruhi
kelas dari IP address yang kita gunakan. Jadi kalau subnet masknya kita gunakan yang kelas A, ya itu pasti akan lebih panjang ya host ID yang bisa kita gunakan. Seperti itu. Nah, sebagai contoh ini. Misalkan ini kita lihat yang atas dulu, misalkan IP address 192.168.1.11 misalkan dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, ketika kita punya PC atau laptop ya dengan IP sekian 1.11 dengan subnet mask sekian 255.255.255.0. Nah, artinya IP kita itu berada di dalam network address 192.168.1.0. Nah, di dalam network address ini ya 1.0 ini, nah 192.168.1.0 ini, nah itu terdapat host ID host ya mulai dari 1.1 sampai 1.24, 1.254. Nah, kenapa? Ya karena dari subnet mask ini, subnet mask ini 0 ini kan kalau kita konversikan ke biner ini kan satu semua. Ya ini kan 0. Nah artinya dia punya prefix ya. Ini kalau kita prefikskan ini 000 ini 11. Tadi ini ada 255 ya. Ada 255 yang bisa kita jadikan host ID ya. Host ID. Nah, sedangkan untuk 255 itu enggak serta-merta kita bisa gunakan karena di IP address yang terakhir yaitu 255 itu dijadikan broadcast. Jadi yang bisa digunakan sebagai host itu mulai dari 1.1 sampai 1.254. Tapi total hostnya tetap 256. Karena apa 256? Karena dimulai dari 0 kan sampai 255. 0 itu network address, 255 ini broadcast address. Nah, tapi yang bisa digunakan itu hanya 254. Mulai dari 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.253 sampai 1.254. Seperti itu. 255-nya tidak bisa digunakan. 1.0-nya itu network address. 255 ini untuk broadcast address. Nah, ini contoh misalkan IP kelas B ya, ini IP kelas B. Nah, kita punya IP sekian, misalkan 10.254.140.1 dengan net mask sekian. Nah, network address-nya 10.252.0.0. Nah, usable host IP ring-nya ya dimulai dari ini ditambah 1 digit network address-nya, berarti 10.252.0.1 sampai 10.252.255.254. Jadi ada banyak ini. Ada banyak host yang bisa digunakan, 65.534 jumlah host. Jadi ada di dalam jaringan ini itu bisa memfasilitasi atau bisa memberikan ke komputer sebanyak 65.534 komputer dari yang bisa di dalam jaringan ini. Tinggal kekuatan atau desain dari itu perangkat jaringan yang kita gunakan, karena ini jumlah yang cukup besar, jadi harus alat-alat jaringannya canggih ya, karena kalau contoh aja misalkan untuk hub atau switch yang murah-murah ratusan ribu itu biasanya dipakai untuk 8 PC atau 16 PC itu sudah lemot ya. Contoh misalkan dari IP kelas ini, kelas C ini, kalau kita modif subnet masknya, ini kan 255.255.255.0. Nah, kalau kita modif jadi 255.255.251.28. Nah, ini sudah berkurang total hostnya jadi 128. Kalau yang tadi
kalau 255.255.255.0, nah itu kan jumlah host ID yang bisa digunakan kan 254. Kalau ini dimodif jadi 255.128, dia berkurang jadi total hostnya 126. Perhitungannya gimana? Ya perhitungannya kan misalkan gini ya. Misalkan ini ya 255 subnet mask. Ini kan subnet mask yang 255, 255, 255.0. Nah, ini kita tambah 1 digit, kita rubah 255, 255, 255. Ini kita tambah 1 digit. Nah, ini kalau kita konversi ke dalam desimal, ini kan jadinya 128 ya. 128. Ini kan 1, 2. Ini 4. 1, 2, 4. Ini, oh maaf, kurang ya. Ini harusnya 8. 1, ini 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 2, 3, 4. Nah, ini kalau kita tambah 1 digit, nah ini kan jadinya kan ini 128 ya, 128. Nah, coba kita hitung ya, ini 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7 itu kan berapa? Benar, 128. Iya benar Pak. Nah artinya sisa ini yang bisa kita jadikan host ID, sisa 0 ini. Nah, ini kan kalau kita hitung juga jumlahnya 128 ya, yang 0 ini. Yang 0 tersisa ini. Nah, ini yang jadi net mask-nya, yang 11 ini. Sehingga kalau kita desimalkan seperti ini. Nah, contoh lagi kalau net mask-nya kita modif lagi, ya misalkan jadi 255 ini 255 ya, maaf saya ini salah ketik, 255 252. Nah, 252 artinya di sini 252 kalau kita tuliskan binernya ya, ini 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 25 berapa ini tadi, 252 artinya dikurangi 3 ya, kurangi 3. Nah artinya ini yang bisa kita jadikan host ID, berarti cuma ada dikit, cuma ada 3 ya. Yang ini jadi net mask 255, 255, 255, ini 253. Oh 252, maaf, 252. Nah sedangkan host yang bisa digunakan ya cuma 2, 1 sampai poin 1, 1.1, 1.2, karena 1.3-nya itu broadcast, yang network address-nya itu dimulai dari 0-nya, yang di bawahnya host ID, seperti itu. Sampai sini gimana, ada pertanyaan tentang IP address?
silakan. Saya Pak, saya izin bertanya Pak. Untuk yang perhitungannya itu kan kalau dilihat kan ada 20 ya Pak ya di belakang itu Pak. Yang terakhir sendiri itu Pak. Iya. Itu kan seharusnya kan 2/2 ya Pak ya. 2/2. Nah, ini kan 2/0. 1 kan artinya. Ini 2/1, 2. Kalau di total di desimal kan 3. Gimana? 4. Saya masih bingung ini sih Pak, yang perhitungan IP addressing-nya. Bingung. Yang jadi antara total number of host sama number of usable host-nya itu kok bisa jadi 4/2 gitu Pak. Yang ini aja ya, yang perhitungannya paling gampang ya, paling oke lah. Misalkan netmasknya saya bikin, ini kan artinya ini 255, ini harusnya memang di papan tulis enak. 255, ini 255, ini 255. Berarti host ID yang bisa digunakan berapa ini kalau gini? 0 ya Pak? 0, enggak ada. Betul, enggak ada. Kalau ini kita gini kan, artinya kan kalau kita konversi ke desimal gini, betul nggak? Iya Pak, benar Pak. Ini tak hapus ya biar enggak itu. Sekarang berapa host ID yang bisa digunakan? 1 Pak. 1. 2/1. Kenapa bisa 2/0? Kenapa bisa 1? Karena ini ada sisa 0 kan, ya. Ini yang bisa dijadikan host ID kan. Nah, tapi masalahnya harus ada network address sama broadcast. 1 itu ya digunakan broadcast. Jadi tidak ada host ID yang bisa kita gunakan. Harus ada apa tadi Pak? Network. Broadcast sama? Kan harus pasti ada ini, broadcast address. Broadcast address adalah IP terakhirnya. Oh, jadi 1 itu digunakan untuk broadcast address-nya. Betul. Sedangkan network address itu dari lebarnya host ID itu dikurangi 1. Lah itu yang jadi network address-nya. Network address ini nanti gunanya apa sih? Kalian nanti ketika ngisi IP yang kalian mau pakai di router ya pakai network address. Kemudian prefix berapa gitu. Prefixnya itu untuk subnet masknya. Berarti kalau ini kita jadikan gini, ya. Ini kan kalau kita hitung, ya, jadi berapa? 252 kan seperti tadi. Kalau ini baru bisa. Ini kan ada sisa 3 ya untuk host ID dikurangi 1 untuk broadcast, artinya host ID yang bisa digunakan itu 2. Permisi Pak. Itu kok bisa yang 2 dari belakang itu nilainya 2 bagaimana ya Pak? 2 dari belakang. Ini 0. Iya, yang belakang, iya yang itu kan nilainya 1. Maksudnya misal diganti 0 kan jadinya 254 ya Pak ya. Untuk yang kedua dari belakang itu kalau diganti 0 kok berkurangnya langsung 2 gitu loh Pak. Dari 254 jadi 252. Kalau ini, ya, ini semua kalau di total berapa sih kalau semuanya satu-satu? 8 bit, ada bilangan biner 8 bit. Ya. 4 bit dulu wes. 4 bit dulu. Ini kalau kita desimalkan jadi berapa? 1 ditambah 2 jadi 3 ya. Tambah 4 kan gitu. Kan ini kan 8. Ini 4. Ini 4. Ini 2.
ini 1 kan gitu. Di total ini berapa? Ini kan ditambahkan. Totalnya berapa ini kalau ini? 15, Pak. 15. Kalau ini tambah lagi 8 bit. Berarti ini itu 1, ini 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Kan gitu. Berapa kalau di total? 255. 255. Ini kalau kita jadikan 0, ini kan 1 toh. Berarti ini kan 0. Jadi 254. Kalau ini kita jadikan 0, berarti kan ini kan 0. Jadi 252. Ini kita jadikan 0. Ini kan 0. Jadi berapa? 24. Kenapa? Begitu. Bagaimana? Oh iya Pak, paham Pak. Jadi nilainya itu mulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 gitu. Betul, betul. Itu kan konsep bilangan biner. Ya. Kenapa sih kok harus pakai bilangan biner? Nah, mesin itu kan, komputer kan mesin canggih kan. Nah, mesin itu sebetulnya kan dia taunya on off. On off itu mesin-mesin zaman dulu taunya on off, on off, on off. Nah, karena perkembangan teknologi ya, sehingga terciptalah prosesor ya, kayak sekarang komputer-komputer kan prosesornya jos-jos. Nah, on off tadi itu kan kalau kita kembangkan lagi teknologinya itu dijadikan sinyal. Nah, kalau mesin kan enggak tahu sinyal analog, ya tahunya sinyal digital. On off tadi kalau dikembangkan jadi sinyal digital itu jadinya 01 kan. 0 volt sampai 5 volt kan gitu. Tegangan kecil kan, 5 volt. Nah, itu kalau di gambar grafiknya kan misalkan 0101 lah, itu kalau diproses banyak ya, on off dari logic 0101. Nah, itu kalau di banyak data dan prosesnya cepat, itu kan banyak bisa diproses oleh prosesor. Makanya sekarang prosesor canggih-canggih. Nah, berkembang dari situ lah, makanya semua sistem komputer, sistem yang hubungannya dengan digital itu awal hubungannya dari situ. Kita kenalnya 0101, bukan kita, apa mesin. Nah, komputer kan mesin canggih, seperti itu. Gimana? Kalau nerangkan di papan enak, di sini ya mau dimaklumi. Dari saya sudah paham konsepnya sih Pak. Sama ingin memastikan aja Pak. Berarti yang untuk 0 itu untuk hostnya ya Pak ya tadi ya Pak? Subnet mask dikurangi digitnya ini tadi, subnet mask dikurangi digitnya ini tadi, itu jadi host ID-nya. Yang ini network ID kan tadi kan gitu. Nah, semakin panjang host ID, misalkan ini dijadikan 0 semua, artinya semakin pendek network ID-nya. Efeknya kemana? Efeknya ke subnet mask. Subnet mask-nya harus menyesuaikan.
Seperti itu. Gimana sampai sini? Yang cewek-cewek mungkin ya, gak pusing ya cewek-cewek. Halo? Yang penting konsepnya paham. Ngitungnya enggak paham enggak apa-apa karena kalian bisa pakai kalkulator IP ya. Karena enggak usah terlalu pusing, banyak fasilitas ya yang bisa kalian gunakan. Jadi kalian itu beruntung belajar atau kuliah di zaman yang sudah canggih. Jadi kalau males ngitung-ngitung tentang IP address, tenang, ada kalkulator IP banyak. Kalian tinggal googling aja kalkulator IP online gitu. Udah pasti ketemu. Jadi ketika kalian nanti misalkan kerja di perusahaan ya, di bidang IT tapi misalkan bukan programmer yang jadi admin jaringannya kan harus paham gini-ginian. Males ngitung IP, ya, pakai aja kalkulator IP banyak. Gimana? Kalau soal konsep paham enggak kira-kira? Yang penting konsepnya aja paham. Kalau konsep perhitungannya saya paham sih Pak. Mungkin yang lain kalau mau tanya silakan. Nantilah perlahan insya Allah, kalau yang sekarang masih bingung nanti insya Allah nanti lama-lama paham. Ya ini pemanasan ya, ini masih pemanasan. Gimana yang lain? Halo? Paham, Pak. Ya Pak, halo. Oke ya. Oke, biar enggak terlalu malam, tak lanjutkan aja ya. Nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya bakal lebih paham. Oke, jadi intinya seperti tadi mengenai IP address ya, kita lanjut ke subnetting. Dari contoh gini, misalkan dari jaringan internet ya IP sekian 144.28.00 ya ke router, masuk ke router ke jaringan sama. Kalau ini routernya masih belum di setting ya. Kalau sudah di setting ya dari IP ini 28.0.0, nah itu kalau masuk router kita setting bisa digunakan oleh jaringan yang berbeda. 144.28.16.0 ini kan berbeda dengan 0.32.0. Nah, ini kan juga berbeda dengan 0.0.0. Nah, tapi mereka bisa saling berkomunikasi karena apa? Bantuan router ini. Dari bantuan router ini. Gunanya router seperti itu. Nah, ilustrasinya subnetting seperti ini sih. Kalau misalkan kita punya banyak PC yang kita ibaratkan rumah-rumah, ya misalkan di sini ada 8 rumah, masing-masing rumah ini punya nomor rumah, ada rumah nomor 1, nomor 2 sampai nomor 8. Nah, ini yang disebut dengan host ID tadi yang di IP address. IP address kan tadi ada network ID, ada host ID. Nah, ini yang disebut dengan host ID. Nomor 1, rumah nomor 2, rumah nomor 3 itu yang host ID. Sedangkan network ID-nya itu adalah yang di jalan ini. Jalan misalkan jalan Gatot Subroto, seperti itu. Sampai sini gimana? Paham? Artinya semua rumah ini berada dalam satu lingkungan, satu jalan ini, jalan Gatot Subroto. Tapi yang membedakan apa? Kalau saya ingin ke rumah 4, artinya kan harus tahu dia nomor berapa tujuannya. Saya ingin mencari orang yang di sini, berarti kan saya harus tahu nomor rumahnya ini berapa. Oh, nomor 6. Nah, itu artinya kita juga harus punya, ketika bikin jaringan harus punya nomor-nomor host ID yang unik ya, yang tidak boleh sama. Oke, sampai sini gimana? Permisi Pak. Untuk jalannya kan network ya Pak ya tadi ya? Network ID. Network ID-nya. Terus kalau contoh ini kalau kita translatekan ke dalam IP address 192.168.1 ini
jalan Gatot Subrotonya. Kan ada 4 bagian tadi, 192, 168, 1.1 ini yang host ID-nya. 192, 168, 1.2, nah ini yang ini. Kalau 192, 168.1, nah itu yang jalan Gatot Subrotonya, itu yang network ID. Monggo silakan tanya, dilanjutkan pertanyaannya. Oh iya Pak, untuk terus yang ketua RT-nya itu ini apanya, broadcast. Jadi kalau ini misalkan di sini kan ada 8 PC misalkan, ada 8 PC. Nah ketika ini tidak digunakan ya, jaringan ini dalam kondisi digunakan atau entah tidak digunakan, nah, dia ini IP broadcast ini dia yang akan mengkoordinir atau dia akan membroadcast ke semua sini. Tadi ini semuanya akan di broadcast ya. Untuk apa sih? Untuk satu, untuk pengenalan, yang kedua untuk koordinir masalah paket data ya. Jadi pentingnya broadcast di situ. Jadi Pak RT ini ya, si IP broadcast ya, yang broadcast address tadi itu akan membroadcast ke semua ini ya, ke semua rumah ini, semua PC ini. Jadi ada 8. Jadi contoh gini. Contoh misalkan gini. Misalkan ya saya punya kantor ya, saya punya perusahaan yang di dalam perusahaan saya itu jumlah komputernya ada misalkan ada 1000 unit komputer. Artinya kan komputer perusahaan saya besar. Nah, kalau saya pakai ini IP kelas B, IP kelas C kan enggak bisa karena dia maksimalnya 254 kan gitu ya. Jadi saya enaknya karena komputernya itu ribuan, saya pakai aja yang ini. Atau contoh kampus lah, kampus kan ribuan mahasiswanya. Nah, pakai yang IP kelas B ini. Sampai ribuan kan ini, 65.000 lah. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan saya pakai IP kelas B, saya gunakan hanya misalkan di rumah ya, saya punya jaringan di rumah ya. Jaringan di rumah itu perangkatnya ada berapa sih? Paling enggak sampai 10 kan ya. Nah, sedangkan saya mengisi IP di jaringan rumah saya itu pakai kelas B yang ada bisa dijadikan sampai 65.000 host sekian ya, artinya suatu pemborosan. Artinya broadcast address-nya ini nanti harus membroadcast secara terus-menerus ke sejumlah 65.534. Lah itu kan suatu pemborosan, tidak efisien. Kalau kita analogikan lebih sederhana lagi, misalkan kita ini butuhnya air itu 1 liter ya, tapi kita menyediakannya tangki ya yang untuk 1000 liter, lah itu kan tidak efisien. Jadi nanti kalau kalian misalkan kerja jadi admin jaringan ya, gunakan IP itu ya sebutuhnya aja, misalkan kita butuhnya air itu 1 liter ya, carilah botol yang 2 liter atau 1,5 liter seperti itu. Biar apa? Kalau kita gunakan IP yang misalkan kelas B sedangkan jumlah PC-nya itu cuma puluhan, ya artinya tadi terlalu banyak IP address yang di broadcast oleh broadcast address, artinya tidak efisien dari sisi quality of service di jaringan tersebut. Seperti itu. Gitu. Gimana? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Berarti untuk alamat broadcast itu mesti yang terakhir ya Pak? Iya pasti itu otomatis, tidak perlu kita setting. Oh, baik Pak. Berarti kalau kita seumpama ingin nyeting IP secara statik gitu, nah terus
di belakangnya itu pakai akhir itu berarti nggak bisa ya Pak? Sampean setting IP secara manual gitu ya? Ya nggak bisa, nggak akan bisa karena sudah dipakai tetap IP konflik. Baik Pak. Nggak akan bisa. Nah misalkan iseng gitu ya, sampean isi bukan 1.11 gitu ya, tapi 1.255 di sini ya nggak bisa. Maksimum 1.254. Bisa dengan syarat tidak ada yang sama ya antara perangkat lain yang sama-sama 1.254 seperti itu. Oke, sampai sini. Baik Pak, terima kasih Pak. Bagaimana? Saya lanjutkan? Ya Pak, bisa dilanjut Pak. Dan tidak usah terlalu pusing karena tidak perlu disetting IP broadcast. Nanti secara otomatis tersetting oleh router ya, karena memang standarisasi IP 4 itu seperti itu. Jadi yang perlu kalian setting nanti ketika di router itu ya cukup IP address-nya ya, network address-nya sama subnet mask-nya aja. Hal seperti itu tidak perlu disetting. Nah ini contoh lebih contoh lanjutan ya dari yang tadi. Kalau tadi kan hanya satu jalan ya, jalan Gatot Subroto. Nah, sekarang dipecah-pecah jadi gang. Nah, di sini ilustrasinya ya, jadi ada 3 gang ya. Gang 1, gang 2, gang 3. Orang-orang gang 1 ke gang 2 ini tidak akan bisa langsung ke orang, misalkan rumah nomor 1, orang rumah nomor 1 tidak akan bisa langsung ke rumah nomor 4 di gang 3 ini, di gang 2 ya. Dia harus melewati jalan Gatot Subroto ini. Artinya dia tidak akan bisa langsung sini loncat ke sini, tidak akan bisa. Karena apa? Secara ilmu jaringannya, karena masing-masing gang ini adalah network address-nya itu berbeda. Network address-nya berbeda. Misalkan di sini 192, 168, 1 poin bla bla bla. Di gang 2 192, 168, 5 poin bla bla bla. Di gang 3 192, 168, 10 poin bla bla bla. Nah, seperti itu. Jadi mereka tidak akan bisa saling berkomunikasi secara langsung, tapi tetap bisa berkomunikasi asalkan dibantu dengan yang namanya router. Nah, jadi router ini tadi ya untuk menyamakan address yang berbeda ini ya disamakan di router sini. Nanti jadi satu jaringan di router. Jadi mereka akan bisa berkomunikasi lewat router tadi. Dari misalkan di network yang pertama ya masuknya 192, 168, 1 poin bla 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 masuk ke router jadi 192, 168, 20 poin sekian. Sama juga di gang 2 ini 192, 168 tadi kan 5 poin bla 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 masuk ke router jadi sama 192, 168, 20 poin bla bla bla. Begitu juga dengan gang 3. Mereka 192, 168, 10 poin bla 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 masuk ke router, masuk ke jalan Gatot Subroto ini sudah beda IP-nya. Jadi menyesuaikan 192, 168, 20 poin bla bla bla. Karena apa? Di jalan Gatot Subroto ini di setting memang IP-nya 192, 168, 20 poin sekian. Seperti itu. Oke, sampai sini gimana? Permisi, Pak. Berarti ada satu router yang menyesuaikan setiap ya yang itu atau ada banyak router, Pak? Satu. Oh, cuman ada satu router. Satu router itu kan LAN portnya, port untuk ditancepin kabelannya itu kan ada banyak port. Bisa ada 4, bisa ada 8 kan gitu. Contoh lah router yang sederhana ada 4. Nah, berarti kan ini masuk ke LAN port ya, lubang-lubang port kabelan yang nomor 1. Ini masuk ke lubang kabelan yang nomor 2. Ini masuk ke lubang LAN yang nomor 3. Seperti itu. Masih ada sisa 1. Jadi cukup satu router.
maksimal ada berapa ya Pak? Misal ada ya ada banyak, tergantung router yang kita beli. Semakin hebat routernya ya semakin mahal. Oh ya paham Pak. Alat jaringan itu mahal-mahal. Switch itu ada yang harga ratusan ribu, ada yang jutaan, ada yang ratusan juta juga ada. Sama kayak router juga ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan, ada yang puluhan juta. Sama juga dengan alat pemancar wifi, ada yang ratusan ribu, ada yang 5 juta juga ada. Nah, bedanya yang mahal dengan yang murah apa? Misalkan pemancar wifi, bedanya kalau yang murah dipakai untuk menservis misalkan 5 perangkat itu mampu. Kalau sudah belasan atau puluhan tidak mampu. Kalau yang harga 5 juta, ratusan perangkat, ya servis bisa. Puluhan perangkat bisa, nggak masalah seperti itu. Sama kayak router. Semakin mahal artinya, atau switch semakin mahal ya berarti data yang bisa lewat di situ ya bisa semakin besar. Makanya ada, kalau switch itu ada yang istilahnya gigabyte, ya, artinya besar data yang bisa dilewatkan di situ. Gimana sampai sini ada pertanyaan? Dari saya cukup Pak. Yang lain gimana? Oke. Saya lanjutkan, ini baterai saya juga udah mau habis. Mohon maaf Pak, suaranya tidak terdengar. Masih belum terdengar Pak. Halo, testing. Masuk Pak. Oke. Tidak terdengar Pak. Maaf, tadi barusan aja habis baterainya, lupa nggak dicas. Oke, saya lanjutkan. Oke, lanjut ya. Jadi gini, tugas ya ini dijadikan tugas teori aja ya. Yang praktikumnya melanjutkan yang kemarin aja. Jadi untuk yang praktikum tidak saya kasih tugas praktikum dulu karena pelan-pelan. Kalau saya paksa praktikum nanti ada yang bingung. Mungkin insya Allah ya di pertemuan besok mungkin akan saya coba demokan ya tentang paket tracernya sama untuk setting ini masalah subnettingnya. Nah makanya sekarang praktikumnya melanjutkan yang kemarin. Jadi tugas praktikum kemarin dijadikan 2 pertemuan. Nah yang ini teorinya saya kasih tugas ini. Jadi satu perusahaan punya 5 ruangan dan 10 unit komputer untuk masing-masing ruangannya. Jadi total ada 50 komputer. Nah, mereka ingin bangun sebuah jaringan. Nah desain jaringan
pakai tadi IP kelas C ya, kelas C. Jadi ada 5 network address ya yang berbeda, nanti digabungkan di satu router gitu aja, enggak apa-apa. Anggaplah routernya itu punya 8 port, router yang mahal, 8 port. Seperti itu. Jadi ini cukup desain, enggak usah di tes di pakai tracer, enggak apa-apa, didesain di gambar aja, terserah, dengan detail beserta nomor IP sama subnet masknya. Sama dikasih keterangan address broadcast address-nya berapa sama network address-nya. Gitu doang. Jadi desain, entah jalan atau enggak, ya namanya juga desain ya, bukan disimulasikan. Ada pertanyaan tentang tugasnya ini? Halo? Saya Pak. Izin bertanya Pak. Berarti ini desainnya boleh pakai kertas pensil apa harus? Kertas pensil boleh, terus di scan atau sampean gambar di Microsoft Word juga enggak apa-apa. Jadi icon-icon komputer ditarik pakai garis itu enggak apa-apa, terserah. Senyaman mungkin lah buat kalian gimana gambarnya. Jadi kalian desain. Ini tugas individu ya. Kalian buat. Baik Pak, terima kasih. Oke, tetap waktu mengumpulkannya 13 Juni. Tak samakan semuanya lah. Pokoknya yang penting terakhir semua terkumpul. Oke ya. Permisi Pak. Ini kita desainnya kayak yang ruangan apa namanya, yang kayak jalan-jalan tadi tuh Pak. Iya, tapi tadi kan gambar jalan ya, gambarnya garis lurus gitu, anggap itu kabel sama PC. Oh, gambarnya kita boleh modifikasi. Iya, terserah. Gambarnya terserah. Kayak gambar apa? Gambar yang ini loh. Udah ada ya di slide saya. Iya, Kak ono di slide. Nah, kayak gambar ini bisa. Tapi ini IP-nya lengkap. IP-nya lengkap. Oh, kita sertakan IP-nya juga ya, Pak ya? Oh iya, memang di sini tujuannya adalah masalah pengalamatan IP address ya. Jadi kalau dibagi jadi 5 ruangan dengan 5 network address yang berbeda, bagaimana sih konsepnya? Kalau misalkan tadi 50 PC ya kita pakai kelas B 192.168 10 poin bla 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 ya bisa semua, mulai dari 10.1 sampai 10.50, tapi kan enggak gitu. Coba kalian desain. Saya rasa gampang sekali. Karena ini masih pemanasan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya Pak ingin memastikan Pak. Berarti tugasnya itu kita desain seperti yang contoh di slide itu, tapi dengan jaringan IP yang lengkap gitu Pak. Iya, IP lengkap sesuai dengan tugas ya. Tadi ada 10 unit komputer, 5 ruangan, artinya 5 kali 10, total ada 50 komputer. Nggak apa-apa, jadikan satu router aja, anggaplah routernya mahal, ada 8 port. 8 port itu router mahal itu. Baik Pak. Gimana yang lain? Dari saya udah cukup Pak. Oke. Kalau gitu saya akhiri ya. Jadi kembali lagi tadi, saya ingatkan lagi yang praktikum. Jadi habis ini cuma absen aja praktikum jam 19.30.
Saya buka absennya. Untuk teori ini ada tugasnya, praktikum melanjutkan yang kemarin. Oke. Oke, gitu saja pertemuan hari ini. Sampai jumpa besok ya, insya Allah di jam yang sama. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf ya bila kita harus terpaksa kuliah malam-malam terus gini. Ya, saya mohon maaf bila ada salah kata. Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, terima kasih, Pak. Ini ada presensi praktikum.